Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Bahasa. Oh, bisa kompak lagi sekarang kita, Bray. Bisa kompak lagi udah. Bisa, Bray. Bisa. Salah ya. Nggak perlu take kedua. Nggak perlu take kedua, karena sepertinya kita ini makin produktif. Makin produktif, ya kan? Berarti dulu malas, Bray. Kamu ingat gak 3 episode pertama itu butuh waktu berapa lama, Bray? Aduh, makanya itu lama banget. Ada 3-4 bulan kali. Bikin 3 episode aja 3-4 bulan. Berkat Corona, #terima kasih Corona. kita jadi produktif. Tapi Bray, hari ini spesial banget, Bray. Iya, karena kita ngomong-ngomong soal produktivitas, seberapapun produktif kita tidak akan pernah mengalahkan tamu kita yang satu ini. Kalau ada satu kata yang bisa mendefinisikan beliau selain stunning, sensual, dan smart, maka kata itu adalah produktif. Kita tanya aja berapa banyak novel yang sudah diterjemahkan, atau novel berapa banyak teks yang sudah diterjemahkan, berapa banyak event yang sudah dijurubahasakan, ya kan? Baiklah teman-teman pendengar semuanya, tanpa berpanjang lebar, kita sambut dengan pelepasan 1000 belut listrik dan anakonda anakan. Kita sambut Mbak Vina Andriani. Halo Mbak. Halo Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Halo. Untung Mbak Vina belum tutup loh linknya, ya kan? Males dia dengerin kita. Mbak Vina apa kabar? Baik. Sekarang sibuk standar sih, masih interpreting, tapi rata-rata by phone ya. Ya, saya udah pasti ya, remote ya pasti ya. Remote. Jadi kalau untuk yang virtual lainnya, salah saya sampai sekarang masih belum follow up. Jadi saya udah dapet tawaran, tapi saya yang belum follow up gitu kan. Jadi sampai sekarang masih belum lakukan kebanyakan remote job, internet. Bray. Bukan. Iya, Bray, ini gimana ini? Ya ampun, udah menit keberapa? Udah langsung kebanyakan job. Sini. Kebanyakan job, Bray. Aku kasih bocoran ya, insight dari obrolan dalam. Jadi kemarin waktu aku undang tuh Mbak Vina cerita, ada klien yang sampai berbulan-bulan gak dibalesin, Bray. Tahu nggak? Kliennya sampai mengemis-ngemis, Bray. Mbak Vina, please dibales. Mbak Vina ada kerjaan. Mbak Vinanya cuek aja, ya ampun nih orang udah kebanyakan duit banget. Bukan. Gimana tuh? Klarifikasi. Klarifikasi. Jadi mungkin apa ya namanya, dalam kita kerja itu kan ada namanya jatuh bangun ya, naik turun, ups and down. Nggak selamanya kita semangat dalam melakukan pekerjaan kita gitu. Jadi mungkin bukan peringatan sih, jadi belajar dari pengalaman saya juga untuk teman-teman yang mungkin selama ini kerjanya terlalu keras, nggak pernah take a break atau apa gitu, itu cukup berbahaya karena bisa bikin burnout. Kayaknya itu kayaknya lagi ngetren ya istilah itu ya sekarang. Ya nggak, Bray? Burnout. Ya. Benar. Mungkin karena mulai banyak yang mengalami gitu kan. Jadi dan merasakan mungkin ini yang terjadi pada saya. Jadi kayak saya sih dari setahun setengah ini ngalamin kayaknya namanya burnout. Jadi bener-bener taxing banget untuk melakukan hal-hal yang hal-hal yang sulit gitu. Jadi kalau misalnya kliennya gampang, misalnya nih dia nggak ngerepotin, ini kasih job, terus kalau mau invoice saya tinggal klik beres, itu saya pasti ambil kerjaannya karena gampang. Dan kalau misalnya dia udah bilang ini ada job, tolong dilihat lagi filenya ini, terus saya lihat urutan filenya tuh udah ratusan file kecil-kecil misalnya. Atau misalnya dia bilang coba kamu login ke sini begini, terus websitenya ternyata bermasalah, saya mau buka kok kayak ribet banget, ya udah saya Terus kalau misalnya dia bilang saya ada job ini tapi kamu harus isi dulu nih, ada 10 formulir sebagai syarat untuk bidding bla bla bla. Aduh apaan sih ngisi ini. Padahal mungkin itu nggak terlalu sulit gitu ya, cuman isi. Tapi karena banyak dan otak saya tuh kayaknya udah, aduh ini taxing gitu buat saya, ini terlalu ngeribetin. Udah klien lain yang nggak ngerepotin aja deh yang saya terima gitu. Jadi salah. Klien yang lebih simpel banyak, Bray, buat beliau, Bray. Amin. Nggak banyak juga, tapi ada gitu. Jadi selalu saya jadi skala prioritasnya sama, udahlah yang gampang aja gitu. Iya, tapi nggak bisa dipungkiri kan, di titik ini Mbak Vina sudah sampai di tahap di mana Mbak Vina baik sadar atau tidak merasa memiliki bargaining power untuk memilih aku ambil ini, aku nggak ambil yang itu, ya kan? Sedangkan saya ini masih di masa palu gada. Klien nggak minta jasanya pun saya tawar-tawarin gitu. Biar dapurnya ngebul.
Iya nggak sih, Nah, Mbak Vin? ini waktunya kita kulik, Bray, Mbak Kita Vina. kulik, Iya. Bray. Dari titik awal sampai sekarang. Waktu zaman dulu, saya tuh Mm-mm. bahkan karena ada klien yang letaknya di belahan dunia mana gitu kan. Jadi pas dia kirim job itu biasanya jam 2 pagi, jam 1, jam 3 pagi waktu Oh, ya, Indonesia. Saya benar. biasa pakai handphone itu pakai push email kan. Itu saya sampai pakai headset, saya taruh di kuping. Jadi saya tidur pas ada email masuk, ting, saya bakal bangun. Hah, email, jangan-jangan dari klien. Oh, Bukan wow. Wih, luar Zaman biasa. Segitunya Zaman loh, Bray. awal-awal pasti ini. Zaman Iya, awal-awal. Awal-awal. Oke. Nah, mungkin jadi yang saya bilang prioritas tadi mungkin ini apa namanya bukan saya kebanyakan job bukan, cuman prioritas saya sekarang bukan ke pokoknya harus cari duit karena kalau enggak saya mati gitu. Enggak, Iya, intinya ngerti. yang saya dapat itu cukup atau mungkin hampir cukup, tapi buat saya itu udahlah gitu. Karena kadang-kadang ada pekerjaan yang saya terima nih karena oh ya udah saya terimalah, saya butuh duitnya gitu. Terus dia ribet. Nah pas ribet itu otak saya nggak karena lagi burnout, saya nggak bisa nyelesain karena keribetannya itu benar-benar mengganggu gitu kan. Akibatnya yang harusnya saya kerjain hanya dalam waktu 2 jam bisa seharian 8 jam baru selesai. Itu akhirnya capek banget dan nggak worth it buat saya. Nggak gitu. worth it itu. Kadang-kadang malah saya jadi miss the deadline. Gak mungkin dong seorang Vina Andriani miss the deadline. Bisa. Bisa ya. Oke. Saya pasti bilang ada apa-apanya gitu kan. Ya itu, jadi buat saya prioritasnya adalah ini bikin saya tambah stres atau enggak gitu. Karena kalau itu bikin tambah stres ya udah. Sama kayak orang bilang ngapain lu kerja berat-berat kalau akhirnya duitnya habis buat rumah sakit gitu. Benar. Jadi menarik sih, menarik. Ini sangat menarik sekali. Kesehatan mental tuh kata kuncinya. Nah sekarang barangkali buat orang-orang yang di luar sana yang tidak paham beban kerja kita, sama kayak tetangga-tetangga saya gitu, yang suka nggodain gitu, Bray, karena keluar gitu ya selalu pakai baju baju kolor gitu. Misalkan kita udah kerja semalaman gitu, Bray, ya kan 2 hari 3 hari itu nggak keluar kamar pokoknya. Pokoknya kita udah kerja keras gitu, begitu keluar gitu tetangga sambil nyapu gitu kan pagi-pagi. Libur Pak Dewa, anjir. Nggak tahu kita udah 3 hari gitu. Pengalaman lu gimana, Bray? Diomongin gue, Bray, itu Pak Sony keluar rumah nggak pernah, ke masjid juga jarang. Itu kok mobilnya ganti terus. Apa dia? Rumah renovasi terus. Rumah renovasi terus. Karena gue nggak keluar rumah, jadi mampu. Gimana sih? Kalau keluar rumah mah nggak bisa. Ya. Kalau keluar rumah malah keluar duit. Tapi mungkin kalau masalah burnout, kita kayaknya ini isu yang menurut kita akan menjadi topik hari ini, Bray. Benarkah pekerja freelancer, orang yang konon hidupnya itu penuh dengan kegembiraan? Mungkin kalau orang-orang dia kan terlebih lagi contohnya Mbak Vina yang kalau teman-teman cek Facebooknya itu penuh jalan-jalan ke luar negeri, Bray. Wih. Belahan dunia mana yang belum diinjak sama Mbak Vina? Tapi masalahnya, Bray, kita tuh selalu dengar Mbak Vina itu sekarang, Bray. Iya. Mungkin kita bisa minta Mbak Vina coba. Silakan, Mbak Vina ceritain sedikit dari awal, Mbak Vina dari awal. Nah, mungkin Mbak Vina bisa share tuh. Oke. Tapi untuk yang kedua saya singkat aja ya, karena emang banyak banget. Saya jadi penerjemah itu penerjemah internasional ya, bisa dibilang begitu, karena dapat kliennya dari luar negeri. Waktu itu tahun 2007 ya. Klien pertama dari India, rate-nya masih 3 sen dolar per kata. Ya waktu itu saya udah, wah gila nih lumayan banget gitu kan. Not bad, iya. Not bad kan. Proyek pertama dapat 6,5 juta tahun 2007. Wow. Dan dari itu, walaupun klien bayarnya lama ya, tapi kan dibayar. Dan bikin saya jadi ngerasa, wah ternyata it works. Kerjaan kayak gini ya. Terus saya mulai cari tahu requirement-nya kan. Klien bilang, kamu pakai Trados nggak? Trados apa itu? Saya langsung Google. Oh ini. Saya langsung bilang pakai. Iya. Palu gak ada dong. Pasti. Palu gak ada dong. Iya. Jadi dengan banyak komunikasi sama klien, saya jadi otomatis orang bilang kan learning by doing gitu. Makin kita banyak terlibat di situ makin jago. Saya jadi tahu bahasa-bahasa komunikasi bisnis. Karena kan mereka
ngobrol apa segala macam, saya jadi tahu oh ini yang dimaksud. Dan saya jadi terbiasa untuk setiap kali klien nanya apa, saya nggak langsung jadi kayak orang bego, saya langsung Google dulu, ini maksudnya apa gitu, biar kita nggak kelihatan newbie banget di industri itu. Jadi kayak misalnya mereka bilang, kamu pakai cat tools apa gitu, saya nggak, what is cat tools gitu kan, karena nanti mereka langsung kabur gitu. Oke. Orang baru nih gitu, jadi tiap kali ada hal yang saya tidak mengerti, Google is your friend. Tiap kali ada hal yang kamu nggak ngerti, Google dulu, cari tahu dulu apa, baru dibales emailnya, baru tips komunikasi. yang sangat penting. Biar kita ada di level yang sama gitu kan. Terus ya berikutnya yaitu karena saya mata duitan ya, saya senang banget duit. Sendu. Senang duit. Bener. Saya ngaku ya, saya ini perempuan matre. Karena di dunia ini perempuan hanya ada 2. Perempuan matre dan matre banget. Bisa. Gitu. Jadi saya ngusahain supaya bisa dapat job terus gitu kan. Saya cek job posting tiap hari, terus kalau ada email yang langsung masuk ke saya tentang suatu pekerjaan langsung saya bales. Intinya sih saya main cepet, dan itu kasih saya banyak banget klien di awal-awal. Terus dari situ saya juga mulai interpreting kemudian, karena waktu itu kan saya kerja di Singapura. Oh wow. Saya dapat iklannya dari mana ya? Booking.com waktu itu ada iklan di mana, saya apply iseng-iseng. Terus dapat keterima, saya diterima kerja di kantor mereka yang di Singapura, saya pindah ke sana. Terus suatu kali ada job posting dari sebuah perusahaan training, perusahaan Australia, mereka nyari interpreter untuk menerjemahkan training mereka untuk para supervisor dan manager di sebuah perusahaan di Indonesia gitu. Waktu itu saya yang pertama jawab emailnya dia gitu kan, karena dia mula-mula bilangnya translator, jadi saya bilang oh translator bisa dokumen gitu ya. Karena dia bilang translator kan di Ternate, saya minta klarifikasi maksudnya Ternate Maluku. Saya tanya klarifikasi ini apa gitu. Terus dia bilang begini, oh oke Pak, yang Bapak butuhkan itu bukan translator tapi interpreter gitu. Jadi saya bantu dia kan, saya kasih tahu dan kemudian tempat segala macam. Terus saya bilang kalau Bapak butuh nanti saya bisa bantu cariin teman-teman saya banyak interpreter gitu kata saya. Terus dia bilang, tapi saya suka kamu orangnya responsif, kamu aja ya. Wah, itu kita dapat satu kata kunci penting tuh, Bray. Responsif. Responsif, bahkan Mbak Vina sendiri pun harus maksudnya siap gitu loh, pakai earphone sampai ketiduran. Pakai earphone sambil tidur, Bray. Coba gila. Berarti tips yang paling berharga menurut gue tuh yang literally banyak orang bilang, tapi ini gue dengar langsung dari pelakunya, Bray. Fake it till you make it, Bray. Fake it till you make it. Iya, bener. Kita belum tahu apa nih cat tools. Cari tahu dulu. Bilang bisa gitu. Jangan tanya pertanyaan yang geblek. Ditanya cat tools, kita tanya balik, cat tools naon eta? Dijamin nggak dibales-bales. Dijamin nggak dibales ya. Benar-benar. Terus gimana Mbak Vina? Akhirnya pekerjaannya gimana tuh dapatnya? Terus saya bilang saya kan ngantor bla bla bla. Terus dia bilang masa kamu nggak ada cuti gitu kan? Terus ya udah saya pikir ya deh coba deh saya cuti aja gitu kan. Cutinya lumayan waktu itu setahun 21 hari kerja. Jadi saya bilang udah saya mau cuti gitu. Terus ternyata kerjanya asik. Bayarannya dolar. Kerja 5 hari buat dia tuh hampir sama dengan gaji, bukan hampir sama dengan gaji saya sebulan di Singapura waktu itu. Of course. Ya kan? Udah itu kerjanya juga di tempat yang asik gitu kan, yang travel ke pulau terpencil, masuk tengah hutan. Ke lokasinya pakai helikopter. Pokoknya sih bener-bener yang asik banget gitu. Tuh. Interpreter tuh jalan-jalan loh, naik helikopter guys. Interpreter itu jalan-jalan, bener. Dibayar pakai dolar. Jalan-jalan. Liburan ke luar negeri. Duh, siapa yang nggak suka? Nah ini aku tambahin satu pengalaman menarik, Bray. Terlalu sayang kalau tidak diceritakan ini. Mbak Vina ini juga seorang pengisi suara. Wah, luar biasa. Pengisi suara, Bray, keren. Dan salah satu proyek Mbak Vina yang paling monumental dan fenomenal akan diceritakan oleh Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Yang itu. Saya juga, ya betul. Saya juga dapat job jadi pengisi suara waktu itu sama dari website penerjemahan ini. Jadi kan ada ada website khusus buat voice over, tapi saat itu kan klien nggak tahu ya website begitu. Jadi mereka masukin jobnya di translatorscafe.com. Ini adalah Rosetta Stone. Dan mereka itu punya sistem pembelajaran yang unik ya. Mereka nggak ngajarin grammar, tata bahasa segala macam. Mereka mengajar lewat gambar dan suara gitu. Jadi kayak misalnya nih orang mau belajar bahasa Indonesia,
dia ingin belajar vocabulary, dia nggak dikasih tahu ini apel segala macam. Dia cuma ditunjukin gambar apel, ada tulisannya APEL, terus ada suara yang ngomong apel. Terus ada kalimat saya suka apel. Apel ini berwarna merah. Jadi mereka bakal dilihatin gambar berikutnya buah rambutan. Buah rambutan berwarna merah. Mereka bakal inget bahwa oh tadi apel merah, rambutan merah. Apa yang sama di antara keduanya? Oh warnanya gitu. Jadi mereka pick up new vocabulary that way gitu. Saya mengisi suaranya waktu itu. Wow. Jadi mereka terbangin kita ke Turki ya, Istanbul selama 3 minggu. Saya diterbangin 3 minggu di sana karena mereka akan merekam suara dari 3 bahasa waktu itu. Bahasa Urdu, Pakistan, bahasa Swahili, Kenya, sama bahasa Indonesia. Bray. Biar ketemu di tengah-tengah. Saya nggak nyangka loh waktu itu rekamannya ke Turki. Kan dia nanya, kamu kenal ini nggak studio yang bagus buat kita rekaman? Terus saya bilang, oh banyak lah, saya kan orang radio. Ntar tinggal saya cari studio di Bandung banyak, kata saya nggak nyangka kan. Ntar saya bantu cariin katanya, oh ya oke deh. Terus tahu-tahu 3 hari kemudian mereka bilang, oh change of plan kita ini rekamannya bareng-bareng sama yang lain aja, kita ketemu di tengah katanya, di tengah. Di tengah itu bayangannya di Jogja apa di Semarang gitu ya kan? Di Istanbul cuy. Di Istanbul cuy, tengahnya cuy. Dan Gokil banget. waktu itu saya belum pernah naik pesawat sama sekali. Serius, Mbak? Serius. Penerbangan pertama itu ke Turki langsung. Naik Emirates lagi. Bukan. Emirates, Bray. Wow, luar biasa, Lumayan banget ya. Itu dari pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa. Ya tetap ya. Jadi dokumen, translator, interpreter, contract interpreter, iya juga. Terus phone interpreting, iya juga. Terus voice over, iya juga. Ya, voice over, wah apalagi sih? Penyiar radio. Penyiar radio. Subtitle. Wow. Subtitling, Bray. Ada subtitling, Bray. Ada subtitling. Jangan lupa guys ya, kalau kalian sekarang nonton Netflix, itu siapa yang bikin? Siapa coba yang bikin? Ada orang di belakang itu. Saya nggak di Netflix. Ya, bukan Mbak Vina. Tapi kalau boleh diceritakan, yang boleh diceritakan apa Mbak Vina? Yang mungkin kira-kira pendengar Indonesia pasti tahu nih gitu kira-kira karyanya Mbak Vina di subtitle di serial atau mungkin film apa atau iklan apa mungkin? Ada dulu Desperate Housewives. Desperate Housewives, Bray. Gua pernah nonton, Bray, itu, Bray. Aduh, Bray, siapa yang enggak, Bray? Come on, itu Fox, Bray. Itu intinya pokoknya emak-emak seksi gibah gitu. Gibah is life. Desperate Housewives itu diantara karya takarirnya Mbak Vina. Bahasa Indonesianya dari subtitling. Mbak Vina, saya pengen tarik lagi nih ke arah topiknya yang mengenai burnout dan cara menanganinya, Mbak Vina. Mbak Vina kan super produktif, ya kan? Hampir semua pekerjaan itu Mbak Vina pernah coba dan bahkan sekarang mungkin masih, ya kan? Gimana sih cara Mbak Vina mengenali tanda-tanda burnout? Terus yang Mbak Vina lakukan untuk mengatasinya itu gimana? Bisa nggak di-share? Awalnya sih nggak tahu ya, awalnya nggak ngenalin gitu. Saya cuma ngerasa kenapa sih saya bawaannya capek terus, bawaannya males, bawaannya nggak mau ngomong sama orang. Ngomongnya tuh bukan cuma verbal ya, bahkan untuk balas email aja tuh itu benar-benar bikin berat banget gitu. Saya mulai neliti apa gitu dan saya cek gejala-gejalanya online. Kan di luar sana walaupun orang bilang jangan self diagnose, jangan konsultasi ke Google gitu. Tapi kan di luar sana ada begitu banyak website yang memang diasuh oleh para pakarnya kan. Jadi kayak misalnya kayak di WebMD atau di Psychology Today atau di mana, tinggal compare aja. Dan saya sadar bahwa saya ngalamin tahun kemarin sih saya depressed ya, lebih parah malah. Depresi ya, Depressed sama burnout itu gabung lah. Sekarang burnout aja. Jadi beberapa tanda yang saya kenali adalah benar-benar nggak punya. Jadi hal-hal yang seharusnya mudah itu buat kita jadi susah. Jadi misalnya gini, kadang-kadang bikin invoice. Dari dulu saya emang males bikin invoice ya. Biasanya saya tunda di akhir bulan, pas saya udah butuh duit, oke ini saya bikin deh gitu. Seharian saya dedikasiin buat bikin invoice. Karena kan mesti cek satu-satu PO-nya mana, ini apa, jumlahnya berapa, segala macam. Itu capek dan saya males gitu. Tapi bahkan waktu saya udah burnout, akhir bulan pun tidak saya lakukan. Ada yang sampai berbulan-bulan. Terakhir ada kerjaan bulan Maret atau April ya.
saya baru kirim invoice-nya itu Desember. Bukan karena saya nggak butuh duit, tapi saya benar-benar nggak mau ngelihat, karena menurut saya ribet gitu. Saya harus cek satu-satu. Itu PO-nya ada 5, terus saya entah keselip di email yang mana. Jadi waktu saya pikir, oke, saya harus bikin invoice sekarang. Saya buka email saya klik search segala macam. Oke, yang pertama ketemu. Terus yang kedua kayaknya susah banget carinya. Saya langsung berhenti. Itu hal mudah kan? Hal yang gampang. Iya. Dan itu ngasilin duit. Tapi bahkan ngelakuin itu saya nggak mau gitu. Akhirnya waktu saya cek PO dari yang pertama, saya iseng-iseng baca berapa bulan kemudian, ternyata ada satu pasal di situ kalau kalau penerjemah yang sudah melakukan tugasnya ini tidak mengirimkan invoice dalam 6 bulan sesudah proyek selesai, kami tidak berkewajiban membayar. Wow. Mampus, Dan itu udah berapa bulan tuh Mbak ketika baca 8. itu? Udahlah. Telat 2 bulan. saya langsung kirim invoice ya semua pada hari itu juga. Oke. Takut nggak dibayar ya. Terus saya kasih excuse bahwa saya sedang unwell. Iya. Physically unwell. Saya nggak perlu explain dong. Iya. Saya lagi unwell dan semoga nggak apa-apa. Semoga dimaafkan ya. Saya nggak bisa mengirim lebih awal. Akhirnya mereka bayar kok. Oh tuh. Jadi kalau kita sudah tidak, jadi pekerjaan yang biasa membuat kita merasa bersuka cita, jobs that used to be giving you joy, nggak sparking joy lagi kayak Marie Kondo, nggak bikin kita seneng. Terus hal-hal yang gampang itu kita rasa sulit, terus kita nggak mau komunikasi sama orang yang hubungan sama kerjaan gitu. Mungkin kita lagi burn out. Itu ciri-ciri gampangnya sih. Oke. Wajar nggak sih Mbak begitu Mbak? Dulu kan kita pikirnya, aduh gitu aja depresi, cemen banget sih gitu kan. Iya. Ada masa-masa denial gitu Mbak, kayak ini enggak kayak gitu. Enggak, bukan. Dulu saya begitu ke orang lain. Kalau saya ngeliat, iya. pokoknya depresi mulu gitu kan. Oh, ngerti. Get hold of yourself gitu kan. Get back on your knees, whatever. Itu kan nggak terlalu parah gitu. Waktu itu saya pakai standar saya buat orang lain. Karena maksudnya I've been through a lot gitu. Iya. Standar saya cukup tinggi menghadapi penderitaan mungkin ya. Jadi Iya. Aduh segitu aja depresi gitu kan. Kadang-kadang tuh suka sebel sendiri gitu. Tapi masalahnya adalah setiap orang itu kan standarnya berbeda. Level kesabaran mereka, level kekuatan mental mereka juga berbeda. Hal-hal yang terekspos pada mereka juga beda. Jadi benar-benar kita kalau sampai ada orang yang bilang, aduh saya depresi gini. Emang ada 2 ya. Ada orang-orang yang dikit-dikit mau nyari perhatian. Dia bilang saya depresi, saya ini. Oh iya. Nulis panjang gitu ya di media sosial. Ya Allah, ada tuh yang kayak gitu. Ya. Gue mau masuk banget ini. Aduh, Ella, gue pengen masuk. Tahan Bray. Dan it's completely normal to feel that way. Maksudnya apa yang buat orang lain ringan mungkin buat kita berat. Sama kayak misalnya, gila lu masa ngirim invoice aja nggak dikerjain gitu kan? Iya. Maksudnya tuh setengah mati beratnya gitu kan, mesti ngecek satu-satu deh, tuh segala macam. Jadi dan ternyata kalau kita mengalami itu dan kita bilang sama klien, kita jujur, mereka tuh lebih simpati loh, karena mereka banyak yang mengerti rasanya gitu. I see, ya. Biasanya kan mungkin mental health issue itu nggak terlalu berterima ya di antara orang-orang, ada yang gitu. Tapi kalau di luar sana kan mereka, okay, I know what you mean gitu kan. Get well, bla 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 gitu. Jadi hal-hal yang harusnya biasanya saya ketemu orang tuh langsung wah happy bla 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 bla. Saya ketemu orang emang happy, tapi begitu saya nyampe rumah langsung itu energinya habis langsung Iya. Itu terus ada yang jadi gini, dan saat itu saya benar-benar ngerasa mungkin ini ya yang benar orang yang mengalami depresi atau burnout. Waktu Mbak Vina udah udah menerima memang saya sedang sakit, langkah apa yang Mbak Vina lakukan untuk mencari kesembuhan? Kalau tahun lalu sih saya ke dokter ya, jadi saya tuh kan paling anti ke dokter, apalagi orang-orang psikologi dulu. Menurut saya mereka tuh apa ya? Iya, jualannya ngomong doang. Enggak, they pretend to care. Dulu saya pikir gitu, mereka pura-pura peduli, ngedengerin dengan ekspresi kayak iya ngedengerin, lalu silakan lalu gitu kan. Saya kerasa mereka tuh palsu banget gitu kan. Saya anti buat datengin yang begitu-begitu. Tapi kan saya sadar bahwa ini saya masalahnya udah masalah kesehatan gitu. Saya datanglah ke rumah sakit
saya kagum banget, ternyata semua dugaan saya awal itu salah. Saya ketemu dokter dan mereka itu benar-benar sangat profesional. Saya kan waktu itu datang dengan keluhan insomnia ya, insomnia saya parah banget. Terus mereka kasih psikoterapi itu terapi dengan berbicara. Jadi ditanya, kira-kira penyebabnya apa yang kamu rasakan sekarang, terus dikasih tesnya tuh banyak kan, ada 20 pertanyaan pilihan ganda. Ini untuk nunjukin state of mind-nya kita gitu. Jadi state of mind kita, terus ngecek kira-kira latar belakangnya apa, lalu dicari tahu sumber permasalahannya. Jadi benar-benar saya ngerasa itu tuntas banget. Konsultasi pertama itu 2 jam ya. Nyangka berlalu begitu saja gitu. Saya terbuka dan dikasih diagnosis, lalu dikasih obat tidur buat membantu istirahat gitu. Lalu dikasih apa? Kan saya bilang saya benar-benar nggak semangat ngapa-ngapain gitu. Kayaknya gitu. Terus dikasih obat untuk menstabilkan mood. Karena kan mood itu penting ya. Kalau misalnya kita down, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak dikasih obat buat menaikkan mood, tapi untuk menstabilkan mood. Namanya mood stabilizer kan. Terus pokoknya konsultasi setiap 2 minggu, ditanya perkembangannya. Dan dokternya itu yang asik banget. Dia kasih nomor WhatsApp. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya. Kalau mau datang ke rumah sakit, bilang dulu biar saya datang di jam yang sama gitu atau apa gitu. Sangat perhatian. Ternyata dokter tuh nggak dikit-dikit kasih obat. Terus nggak semuanya judgmental, nggak pura-pura care. Mereka profesional gitu. Dan saya ngerasa sangat tertolong. Jadi setiap kali sekarang ada teman-teman saya yang curhat, aduh, saya tuh kayaknya pusing banget, terus gini-gini dia cerita begitu banyak masalah dalam hidupnya. Saya bilang, saya ngenalin gejala kamu nih, kamu tuh burn out atau kamu tuh depressed, kamu harus ke dokter. Gitu. Nah, Mbak Vina, tapi sebelum memutuskan ke dokter itu konsultasi nggak ke misalnya keluarga, misalnya atau orang-orang terdekat, atau diposting ke medsos gitu, tanya, gue kenapa sih guys gitu. Ya Allah, ngapain? Enggak, tapi saya pasti cerita lah. Kalau ke keluarga saya cerita saya lagi ngalamin apa. Tapi kan karena mereka juga bukan ahli medis ya, kan mereka juga nggak tahu apa yang tepat gitu. Tapi saya cerita, jadi saya nggak nyimpen sendiri. Kenapa? Karena saya butuh bantuan mereka buat, ya waktu saya lagi depresi itu parah banget ya. Saya sampai nggak keluar kamar kayaknya berminggu-minggu. Cuman ya paling buat makan, kamar mandi, kamar terus. Karena males. Jadi kan mereka mesti tahu apa yang terjadi dengan saya kan, biar mereka bisa bantu gitu. Minimal mereka tidak mengganggu gitu. Dan mereka ikut dalam proses pemulihan ini kan, berarti mereka ikut membantu atau ikut tidak mengganggu misalnya kan ya. Dan itu penting nggak? Penting berarti ya untuk orang-orang terdekat untuk tahu bahwa kita sedang melalui ini gitu ya kan ya. Ya, jadi mereka misalnya gini, apa yang mereka bisa lakukan gitu. Kayak misalnya waktu itu asisten saya kan, saya masih punya asisten di rumah waktu itu. Ya dia tahu gitu, anak jangan ribut, dia bawa anak main atau kemana, saya nggak diganggu. Nah kalau mau dikelompokkan Mbak, mungkin apa ya? Mbak Vina kan mungkin ya masih dalam masa penyembuhan atau bahkan mungkin sekarang sudah sembuh mungkin ya. Nah, menurut Mbak Vina itu hal apa sih yang paling berperan penting pada kesembuhan seseorang yang sudah mengalami burnout itu? Apakah kalau boleh dikelompokkan secara global ya, apakah obat-obatannya, apakah sesi terapinya, atau mungkin dukungan keluarga, atau mungkin justru bukan itu sama sekali, ada hal yang lain Mbak Vina? Menurut saya sih obat ya. Jadi gini, kita istirahat bisa sendiri. Bisa sendiri, kita betul. Kita dapat dukungan keluarga bisa. Bisa, ya. Tapi apakah kondisi kita akan berubah dengan sendirinya? Enggak dong. Karena sama kayak luka kita infeksi. Kita istirahat bisa. Keluarga kita ngipas-ngipasin. Aduh, udah kamu duduk aja nggak usah kerja gitu kan. Bisa. Tapi apakah infeksinya akan sembuh? Enggak kan? That is true. Jadi mungkin jangan dikira jangan dikira kalau misalkan orang kan mungkin mengiranya, oh kamu kan yang sakit batinnya, kamu kan yang sakit psikologinya, mentalnya. Berarti yang kita sembuhkannya mentalnya, tanpa melibatkan hal-hal yang sifatnya berwujud atau fisik seperti obat-obatan gitu Mbak ya. Padahal itu justru sangat mendukung. Padahal orang yang sakit mental itu Bray, fisiknya juga sakit Bray. Iya. Jadi apa namanya, sebelum saya ke dokter itu kan udah 6 bulan saya seperti itu. Saya kurang istirahat apa coba. Saya dapat dukungan support dari teman-teman, dari keluarga juga, iya. Tapi apakah saya sembuh? Enggak kan? Kenapa? Karena saat otak kita mengalami gangguan, sakit pada mental kita yang biasanya kita baik-baik aja. Jadi ada
enzim-enzim yang memberikan kebahagiaan, ada enzim-enzim iya. yang membuat kita bersemangat, ada adrenalin. Itu porsinya tidak pas. Makanya jadi enzim kebahagiaan yang bikin kita semangat saat melakukan sesuatu atau semangat waktu dapat duit itu nggak ada gitu. Ngerti. Down kan, dan itu nggak bisa ditolong. Otak kita nggak bisa memproduksinya karena kondisi kita sedang sakit. Itu kan berhubungan dengan tubuh juga dong. Betul. Itu semua zat kimia di otak ya. Makanya dibutuhkan obat untuk menstabilkan zat kimia di otak kita. Nah kalau misalnya otak kita sudah mulai bekerja lagi dengan baik, udah mulai sehat, ya kita nggak butuh obat lagi. Makanya tiap 2 minggu sekali kan ngecek biar dokternya bisa lihat apakah dosisnya perlu ditambah, dikurangi atau dihapuskan. Dan sesudah 3 bulan, 4 bulan, saya ngerasa baik-baik aja. Saya berhenti minum obat, saya berhenti datang ke dokter. Dan sekarang saya udah nggak pernah minum obat apapun gitu. Nah, Mbak Vina kalau mau, misalnya nih Mbak Vina, kalau mau Mbak Vina berikan pesan ke semua juru bahasa yang mendengarkan, ada sekitar 50 juta orang lah. 50 juta orang. Pendengar kita udah mencapai 50 juta orang. Ya. Kalau misalnya Mbak Vina mau kasih pesan ke mereka tentang mereka yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Mbak Vina gitu, dan mencoba mencari tahu apa yang salah dengan mereka, apa nih Mbak Vina pesan yang Mbak Vina mau berikan ke mereka yang mendengarkan sekarang nih? Aduh, jangan nunggu deh. Karena ada yang menunda-nunda kan, akibatnya malah tambah down. Atau ada beberapa teman saya yang saya selalu nasihatin, udah ke dokter, get help. Tapi entah kenapa mungkin get help-nya itu aja taxing buat mereka ya. Jadi mereka masih menunda-nunda. Tapi langkah pertama itu sangat penting gitu. Karena itu akan mempengaruhi semuanya. Kalau kita terus-terusan membiarkan diri kita berada dalam kondisi down tanpa mencari pertolongan, ya kasihan sama diri kita ya, masa depan kita, keluarga kita yang nanti akan terkena dampaknya. Dan ini dalam jangka panjang ini bisa ngerusak karir kita juga. Lihat tuh klien saya ada yang berbulan-bulan gak saya balas emailnya. Ini kan ngerusak ya. Dan to be honest, saya udah kehilangan sangat banyak job dan sangat banyak klien gara-gara saya gak mau komunikasi sama mereka. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir, Mbak. Biasanya yang tanya Bang Sony, dan pertanyaan ini tuh cukup membosankan sebenarnya. Nah, tapi karena ini Bray, aku wakilkan deh Bray untuk dirimu Bray. Karena ini memang momennya pas banget, dan ini pertanyaan ini harus banget ditanyakan Bray. Nah, pertanyaan yang membosankan itu dari Bang Sony adalah, saran apa yang Mbak Vina bisa berikan ke diri Mbak Vina sendiri yang lebih muda 10 tahun yang lalu gitu, dari Mbak Vina hari ini ke diri Mbak Vina yang lebih muda, akan bilang, Vina muda, kamu itu gini gitu. Ya, Vina muda, kamu itu harus lebih pinter nyimpen duit. Aku gak kebayang lah kan bilang gitu. Don't we all, Bray. Soalnya zaman dulu tuh gampang banget dapet duit. Tapi duitnya easy going zaman dulu. Zaman dulu penerjemah yang dapat klien internasional kan dikit ya. Dikit. Ya, jadi zaman dulu gampang dapat duit tapi gampang juga habisnya. Jadi inget zaman dulu, inget nggak katanya, wah penerjemah papan atas dari mana, rumah aja nggak punya, ya nggak? Gua mau masuk. Katanya penerjemah, rumah aja belum punya gitu. Teman-teman, buat para pendengar semuanya, kayak aja ini terlalu menarik untuk kita bagi ke teman-teman ya, karena ini akan begitu banyak inside jokes. Jadi mohon izin untuk pendengar semuanya, kita undur diri dulu dan meneruskan sesi bergibah ini. Terima kasih sudah mendengarkan sesi Siniar Bahasa kali ini, episode kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih Dewa, sukses terus ya. Siap, oke. Ya, dan jangan lupa teman-teman untuk follow kita untuk mengikuti episode-episode apa saja yang akan kita tampilkan di masa mendatang. Jangan lupa kalau lagi ada kosong waktu, maraton aja. Udah ada beberapa episode sebelumnya. Dengerin terus Siniar Bahasa, siapa tahu ada manfaatnya. Itu saja. Saya Dewa. Saya Sony. Jumpa lagi di episode berikutnya di Siniar Bahasa.